Bab ke-353, Kesetanan. Kemana Lucer? Tidak mungkin jika dia kabur dari pertempuran begitu saja. Batin Marco. Marco sungguh tidak pernah menyangka jika teman akrab yang sangat dia percaya itu sedang berencana untuk kabur dan meninggalkan dia dan yang lainnya begitu saja. Sejak Lucer memiliki akses khusus sebagai pimpinan tertinggi untuk membuka dan menggunakan dana yang tersimpan di rekening rahasia Blood Evil yang jumlahnya sangat besar, sikap Lucer sudah mulai berubah menjadi rakus. Bahkan tanpa ada yang tahu, Lucer pernah berniat untuk membawa kabur uang Blood Evil untuk dirinya sendiri. Tetapi karena khawatir dia akan menjadi orang buruan teman-temannya di Blood Evil, akhirnya dia mengurungkan niatnya tersebut. Dengan kemunculan Brian yang sama sekali tidak mungkin dia lawan ini, Lucer malah merasa seperti sedang mendapat kesempatan emas untuk melakukan niat busuknya yang tertunda itu. Jika semua anggota Blood Evil binasa karena Brian, maka aku akan aman menikmati uang yang berjumlah triliunan ini seumur hidup tanpa harus bekerja sama sekali. Batin Lucer waktu dia secara diam-diam meninggalkan Marco dan menyelinap ke dalam ruang pribadinya. Di mana-mana, uang memang bisa merubah watak seseorang. Bisa membuat orang menjadi baik dengan suka berbagi, tetapi sepertinya lebih banyak merubah orang menjadi semakin rakus, pelit bin bakhil. Dan hal tersebut secara sangat nyata terjadi pada diri Lucer yang sudah berubah menjadi pribadi yang rakus. "Mengapa kalian diam saja? Tangkap dan hajar dia!" teriak Marco setelah dia tidak menemukan sosok Lucer meski sudah mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. "Siapa yang bisa menangkap atau membunuhnya akan mendapat bonus besar dari pimpinan tertinggi," teriak Marco lagi saat dia melihat para anggota Blood Evil masih tampak ragu-ragu. "Ayo, siapa yang ingin aku jadikan bola? Segera maju!" teriak Brian asal saja. "Dasar sombong! Rasakan ini!" teriak Marco sambil menerjang ke arah Brian dengan sebuah tendangan keras. Gerakan serangan Marco langsung diikuti oleh 10 orang lebih rekan-rekannya yang berharap untuk mendapatkan bonus besar dari Lucer seperti yang baru saja diucapkan oleh Marco. Mereka mengeroyok Brian dari semua sisi dengan melayangkan pukulan dan juga tusukan pisau komando ke arah tubuh Brian. Mendapatkan serangan dari sekian banyak lawan tersebut, Brian tidak tampak gugup ataupun khawatir sama sekali. Dia segera mengayunkan tangan dan kakinya untuk menyambut semua serangan tanpa menghindar sedikit pun. "Bu! Krik! Krak! Argig! Arhi!" Terdengar nyaring suara tulang tangan dan kaki para anggota Blood Evil yang retak maupun patah disertai suara jerit kesakitan yang menyayat hati saat tangan dan kaki mereka beradu dengan anggota gerak Brian yang sengaja menghadang pukulan dan tendangan dari mereka. "Hiat!" Brian kembali menyusulkan serangan dengan meloncat sambil melayangkan tendangan berputar yang dengan tepat mengenai 5 orang yang sudah cedera tangan dan kakinya tersebut. Argah! Sontak kelima orang itu langsung terpelanting jatuh, ambruk ke lantai aula dan tidak bisa bangun lagi saat tendangan putar Brian tadi dengan tepat menghantam dada mereka dan merusak isi dada mereka. Mereka berlima langsung tewas seketika. Beberapa orang anak buah Marco terlihat berlari cepat ke arah gudang senjata yang letaknya tidak jauh dari aula. Tetapi saat tiba di gudang senjata, raut wajah mereka langsung berubah muram karena semua senjata yang akan mereka ambil sama sekali sudah tidak ada pelurunya. Bahkan magazin cadangan untuk senjata mesin mereka juga sudah tidak terlihat di tempatnya. "Apa kalian mencari ini?" Tiba-tiba terdengar suara seorang kakek yang muncul begitu saja di depan mereka sambil membawa semacam buntalan kain yang ternyata berisi peluru dan semua magazin senjata api mereka. Peluru dan magazin dalam buntalan itu langsung saja berhamburan di lantai saat si kakek membuka dan menuangkan isi buntalan kain ke lantai di depannya begitu saja. "Ambillah kalau kalian memang membutuhkannya. Itu pun jika kalian bisa mengambilnya," lanjut si kakek sambil memandang ke arah 7 orang anggota Blood Evil yang sedang memegang senapan mesin ringan tetapi tidak ada pelurunya. "Mundur!" teriak Marco mulai panik saat dia melihat hanya dalam satu kali gebrakan, 5 orang anggota Blood Evil langsung bergelimpangan di lantai dengan mulut mereka menyemburkan darah. "Gila!
Teman-temanku bisa habis dalam sekejap jika terus seperti ini. Batin Marco. Begitu mendengar teriakan Marco, tanpa dikomando 2 kali, para anggota Blood Evil yang tidak terluka segera berlarian ke arah lorong panjang yang ada di samping ruang pimpinan. 7 orang yang ada di gudang senjata yang awalnya berniat melawan si kakek untuk merebut peluru dan magazine yang berserakan di lantai bergegas melemparkan senjata yang mereka pegang begitu saja dan langsung berlari keluar gudang senjata menuju ke lorong rahasia setelah mereka mendengar teriakan Marco barusan. Marco juga segera ikut berlari cepat menuju lorong yang menghubungkan aula tersebut dengan ruang latihan yang semakin menembus ke dalam bukit. Sepertinya mereka mau main kucing-kucingan denganku. Gumam Brian sambil memandang ke arah para anggota yang berlarian menuju lorong yang semakin menembus ke dalam perut bukit. Sebelum memutuskan untuk mengejar mereka, Brian terlebih dahulu mengirim suara kepada Scott yang masih setia menunggu di pinggir danau, menggunakan ilmu ajaib yang diajarkan oleh Master Han. Scott, kamu dan 2 orang pengawal Dragon Corps segera masuk ke dalam dan berjaga-jaga di dalam ruang aula. Untuk 2 orang pengawal lainnya tetap berjaga di luar markas. Awasi sekeliling. Jika terlihat ada anggota Blood Evil yang melarikan diri, segera binasakan. Scott yang mendengar kata-kata Brian yang tiba-tiba saja mampir ke telinganya sampai bergidik ngeri mendengar nada ucapan Brian yang dingin dan terkesan kejam tersebut. Kalian berdua ikut aku masuk ke dalam markas. Ujar Scott pada pengawal Dragon Corps yang juga merangkap sebagai pilot dan co-pilot helikopter. Untuk yang lainnya tetap berjaga di sini dengan tugas tetap tidak berubah. Jangan biarkan 1 orang pun anggota Blood Evil bisa lolos hidup-hidup. Mengerti? Lanjut Scott. Siap Tuan Scott. Sahut salah seorang dari mereka yang ditunjuk oleh Scott untuk tetap berjaga di luar markas di tempat persembunyian mereka. Tanpa membuang waktu lagi, Scott bersama 2 orang pengawal Dragon Corps bergegas berlari ke arah pintu markas kelompok pembunuh tersebut yang dikamuflase dengan tumbuhan semak-semak yang cukup lebat. Sementara itu di dalam ruang pribadi pimpinan tertinggi Blood Evil, tampak Sean sedang bertarung melawan loser yang menyerangnya dengan pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi. Mengapa gerakan kamu semakin lama semakin lambat, loser Van Siege? Ejek Sean sambil menghadang tendangan loser dengan kakinya. Duk! Gila! Keras sekali kaki bocah ini. Gumam loser dalam hati sambil meringis menahan nyeri dan ngilu pada kakinya. Saking nyerinya, loser sampai tidak sempat menanggapi ejekan Sean. Dia segera menarik kakinya dan mempersiapkan serangan berikutnya. Jangan sombong dulu, bangsat! Aku baru mengeluarkan sedikit kemampuanku. Teriak loser. Tiba-tiba saja tubuh loser terlihat berjongkok dengan kedua telapak tangan diletakkan pada lantai di depannya. Ergi! Terdengar geraman loser saat dia mengeluarkan tenaga dalamnya dalam posisi berjongkok tersebut. Sean tampak agak terkejut saat dia melihat otot-otot leher dan juga tangan loser terus membesar hingga membuat ukuran leher loser melebihi kepalanya. Demikian juga kedua tangan loser sudah menjadi mirip binaragawan kelas dunia. Hei! Kalau sudah seperti ini, kamu benar-benar mirip kodok buduk, loser! Bukannya takut atau khawatir saat melihat kondisi loser, Sean justru malah kembali mengolok-olok loser sambil mengerahkan tenaga dalamnya pada ke-10 jari-jarinya yang sudah membentuk cakar. Rasakan ini! Teriak loser sambil meloncat ke depan dengan memantulkan tangan dan kakinya seperti katak. Tubuh loser seperti terlontar dengan sangat cepat ke arah Sean dengan kepala meluncur ke arah dada Sean. Sepertinya loser sengaja menggunakan kepalanya yang sudah mengepulkan asap itu sebagai senjata andalannya. Dengan sigap Sean segera menjatuhkan dirinya terlentang di lantai dengan kedua tangannya terangkat ke atas. Braak! Terdengar suara benturan sangat keras saat kepala loser membentur tembok ruang pribadinya hingga jebol dan tubuhnya terus meluncur ke aula. Argi! Tiba-tiba saja loser berteriak kesakitan saat dia baru saja mendarat di lantai aula dengan kedua kakinya. Apa yang terjadi dengan kaki aku? Gumam loser yang merasakan sakit luar biasa pada kedua kakinya. Kakiku! Argah!
Teriak loser saat dia memandang kedua kakinya yang kulit dan dagingnya sudah terkelupas seperti baru saja dicakar binatang buas hingga sampai terlihat tulang keringnya. Scott dan dua orang pengawal yang sudah tiba di aula dan sedang mengawasi dari tempat tersembunyi sampai merinding melihat luka pada kedua kaki loser tersebut. "Bangsat! Aku harus membunuh kamu!" Teriak loser kembali menerjang ke arah Sean yang baru saja keluar dari ruang pribadi loser melalui tembok yang jebol barusan. Loser tidak lagi mempedulikan rasa nyeri pada kedua kakinya. Dengan penuh nafsu dia melayangkan pukulan keras dengan tangan kanannya yang sangat besar ke arah dada Sean. Sean sengaja tidak mau menghindar dan menghadang kepalan tangan loser dengan menggunakan ke-10 cakar jarinya. "Bu! Krike! Arg! Sakit! Bangsat! Lepaskan tanganku!" Terdengar suara gemeretak tulang jari loser yang hancur saat Sean mencengkramkan jarinya dengan sangat kuat pada kepalan tangan loser yang langsung berteriak kesakitan sambil memaki-maki kelang kabut. "Bag!" Sambil terus mencengkram tangan loser, Sean melayangkan tendangan keras yang bersarang dengan tepat pada perut loser yang mengakibatkan tubuhnya terlontar ke atas. "Bagi!" Saat tubuh loser meluncur jatuh, kembali Sean menendangnya hingga tubuh loser kembali terlontar ke atas. Seperti sedang kesetanan akibat teringat akan gurunya yang ditahan di markas Blood Evil sampai hampir tewas, Sean terus saja menendang tubuh loser yang sudah tidak bergerak sama sekali itu hingga berkali-kali. "Hentikan Sean! Dia sudah mati dari tadi!" Teriak Scott sambil meloncat keluar dari tempat dia bersembunyi dan langsung berlari cepat ke arah Sean. Bab ketiga.